Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas LATSOL, artinya latihan soal bab 4 mata pelajaran PPKN kelas 10 ya. Nah, langsung saja kita pada soal yang pertama. Penyerahan urusan atau tugas kewenangan dari pusat kepada daerah yang didasarkan pada faktor nyata daerah tersebut, kebutuhan dan kemampuan dari daerah atau pemerintah pusat, serta pertumbuhan masyarakat yang terjadi di daerah merupakan bentuk dari sistem titik-titik. A. Otonomi formal, B. Otonomi real, C. Otonomi material, D. Desentralisasi formal, E. Desentralisasi real. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, nah di dalam soal adalah yang ditanyakan penyerahan ya, penyerahan urusan apa itu atau tugas kewenangan. Nah, tugas kewenangan dari mana? Yaitu dari pusat kepada daerah yang didasarkan pada faktor nyata ya, pada faktor nyata. Nah, karena di soal di sini sudah diketahui nyata itu sama dengan apa? Nyata itu apakah sama dengan formal, real, material, formal, atau real? Nah, nyata itu sama dengan real karena di option jawaban real ini ada dua. Berarti jawaban yang tepat apakah yang B atau yang E? Nah, jawaban yang tepat adalah yang B ya, yang B yaitu otonomi real. Nah, jadi di sini kebutuhan dan kemampuan dari daerah untuk pemerintahan pusat serta pertumbuhan masyarakat yang terjadi di daerah. Nah, pertumbuhan masyarakat yang terjadi di daerah ini merupakan otonomi real atau otonomi nyata. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya. Nah, pertanyaannya, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah disebut. Jadi sekali lagi ini yang ditanyakan dalam soal ini adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah disebut titik-titik. A. Otonomi daerah, B. Sentralisasi, C. Desentralisasi, D. Pemerintahan pusat, E. Pemerintahan daerah. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, ya, jawaban yang tepat adalah pemerintahan daerah. Jadi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi ini disebut juga dengan pemerintahan daerah. Nah, pemerintahan daerah ini merupakan penyelenggaraan ya, penyelenggaraan urusan. Ini merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan ya, urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah ya, oleh pemerintahan daerah. Ini di bawah aja, pemerintahan daerah, oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Daerah ya, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan ya, dan tugas pembantuan dengan prinsip ya, dengan prinsip yang seluas-luasnya ya, dengan prinsip otonomi, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya ya, dalam sistem
dalam sistem dan prinsip NKRI, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar 1945. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi atau di kabupaten atau juga di kabupaten kota di Indonesia. Dalam sistem pemerintahan otonomi daerah, kedudukan DPRD terhadap kepala daerah adalah A. sejajar, B. lebih tinggi, C. lebih rendah, D. independen, E. atasan. Jadi yang ditanyakan di dalam soal ini adalah, dalam sistem pemerintahan otonomi daerah, kedudukan DPRD terhadap kepala daerah ini apakah sejajar atau lebih tinggi atau bahkan lebih rendah, independen atau juga atasan. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, jadi kedudukannya adalah sejajar. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang A. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD merupakan mitra, ya. Jadi DPRD merupakan mitra kepala daerah yang memiliki kedudukan yang sejajar, jadi kedudukannya adalah sejajar karena DPRD ini merupakan mitra, ya, mitra kepala daerah. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga yang berperan di daerah sebagai lembaga A. legislatif, B. federatif, C. eksekutif, D. kehormatan, E. yudikatif. Nah, ini yang ditanyakan adalah DPRD. Ini DPRD adalah lembaga yang berperan di daerah sebagai apa? Sebagai lembaga apa, ya? Jadi peran dari DPRD, ya, ini sebagai lembaga. Jawaban yang tepat adalah sebagai lembaga legislatif. Nah, badan legislatif, ya, badan legislatif ini adalah apa? Itu yang berkuasa membuat undang-undang, ya, membuat undang-undang, yang berkuasa membuat undang-undang. Nah, lembaga di daerah berperan sebagai badan legislatif adalah DPRD ini, ya. Di daerah ini sebagai badan legislatif ini adalah DPRD. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 5. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI, umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat DPR, adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik, peserta pemilihan umum, dan yang dipilih melalui pemilihan umum. Hak DPR meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai suatu kebijakan yang dikeluarkan disebut hak A. Hak angket, B. Hak berpendapat, C. Amnesti, D. Interpelasi, E. Imunitas. Jadi yang ditanyakan di soal ini adalah
hak DPR ya. Hak DPR itu salah satunya meminta keterangan kepada siapa? Kepada kepala daerah mengenai apa? Mengenai suatu kebijakan yang dikeluarkan. Maka disebut juga dengan hak apa? Ya, jawaban yang tepat adalah hak dari interpelasi. Nah, hak dari interpelasi ini yaitu hak meminta keterangan ya. Hak meminta keterangan. Ya, hak meminta keterangan kepada kepala daerah. Ya, meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai suatu kebijakan yang dikeluarkan. Meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai suatu kebijakan yang dikeluarkan ya, Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 6. Daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota bersifat otonom antar pemerintahan provinsi dengan pemerintahan kabupaten atau kota tidak ada hubungan yang bersifat hierarkis. Jadi, kabupaten atau kota bukan bawahan provinsi. Hubungan antara provinsi dan kabupaten atau kota bersifat koordinatif. Sedangkan hubungan antar wilayah administrasi provinsi dengan pemerintahan kabupaten kota bersifat, nah ini yang ditanyakan adalah hubungan antar wilayah administrasi provinsi dengan pemerintahan kabupaten kota disebut A bersifat ya. Jadi sifatnya apa? Ya, sifatnya A hierarkis, B mitra kerja, C koordinatif, D konsultatif, E konstitutif. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah bersifat hierarkis ya, bersifat hierarkis. Nah, hubungan antar wilayah administrasi provinsi dengan pemerintahan kabupaten kota ini bersifat hierarkis karena apa? Yaitu bersifat apa tadi? Hierarkis ya. Karena apa? Yaitu karena sesuai dengan tingkat jabatan. Karena sesuai dengan tingkat jabatan. Nah, jadi sekali lagi hubungan antar wilayah administrasi provinsi dengan pemerintah kabupaten atau kota itu bersifat hierarkis karena sesuai dengan tingkat jabatannya yang diduduki ya. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 7. Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada daerah provinsi, perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Organisasi perangkat daerah sebagai pembantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi adalah titik-titik. A. Sekretariat daerah, B. Lembaga teknis daerah, C. Badan atau kantor, D. Dinas daerah, E. Inspektorat daerah. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, nah, jadi ini yang ditanyakan adalah organisasi ya, organisasi perangkat daerah sebagai pembantu. Ya, sebagai pembantu apa? Yaitu sebagai pembantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi adalah organisasi apa namanya? Ya, organisasi apa namanya? Ya, jawaban yang tepat adalah sebagai organisasi sekretariat daerah. Nah, jadi yang dimaksud dengan sekretariat daerah ini disingkat dengan Setda ya. Disingkat dengan Setda adalah unsur pembantu, adalah unsur pembantu pimpinan, ya, pemerintahan daerah
pemerintahan daerah yang dipimpin oleh sekretaris daerah, ya, oleh sekretaris daerah. Disingkat dengan apa? Disingkat dengan sekda, ya. Nah, jadi sekretaris daerah ini bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengordinasikan dinas daerah dalam lembaga teknis daerah dan lembaga teknis daerah. Jadi sekali lagi, organisasi perangkat daerah sebagai pembantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi adalah disebut juga dengan sekretariat daerah atau disingkat juga dengan setda. Nah, setda ini merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh sekretaris daerah, disingkat juga dengan sekda. Ya. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 8. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Nah, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh A. Menteri Dalam Negeri, B. Gubernur, C. Bupati atau Wali Kota, D. Camat, D. Lurah. Nah, jadi yang ditanyakan dalam soal nomor 8 di sini adalah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa ini dikoordinasikan itu oleh siapa, ya? Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah ya dikoordinasikan melalui bupati atau wali kota. Nah, dalam pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, dan desa tentunya, dan desa dikoordinasikan oleh inspektorat, ya, inspektorat kabupaten atau kota. Nah, inspektorat atau kabupaten atau kota ini melakukan pengawasan, ya, pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten atau kota. Terus juga pelaksanaan tadi ini dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Oke, ini yang pertama. Yang kedua pelaksanaan pembinaan, ya, pembinaan dan penyelenggaraan. Penyelenggaraan desa. Dan yang ketiga pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Pelaksanaan urusan desa. Nah, jadi
Dalam pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan desa dikoordinasikan oleh inspektorat kabupaten atau kota ya. Dikoordinasikan oleh inspektorat kabupaten atau kota. Nah, yang pertama dalam urusan apa? Yaitu dalam urusan pelaksanaan urusan pemerintahan ya, pemerintahan di daerah kabupaten atau kota, itu yang pertama. Yang kedua yaitu dalam pelaksanaan atau pembinaan atas penyelenggaraan desa. Yang ketiga yaitu pelaksanaan urusan desa. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 9. Perhatikan cerita berikut ya. Pemerintahan daerah pada tahun 1967 terdiri atas kepala daerah dan DPRD. Keanggotaan DPRD untuk provinsi daerah tingkat 1 berjumlah 40-75 orang. Untuk kabupaten atau kota madya daerah tingkat 2 berjumlah 25-40 orang. Dan untuk kecamatan atau kota praja daerah tingkat 3 berjumlah 15 sampai dengan 25 orang. Landasan hukum, ini yang ditanyakan adalah landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah ya, yang digunakan dalam cerita tersebut yaitu A. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, C. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, D. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah yang A ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, jadi landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang digunakan dalam cerita ini yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 ya, karena di sini pemerintahan daerah pada tahun terjadinya itu pada tahun berapa di sini? Pada tahun 1967. Jadi tidak mungkin ini berlaku ya pada tahun berikut. Ini juga ini tidak mungkin ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 karena tahun ini adalah sebelum terjadi pada pemerintahan tahun 1967. Jadi undang-undang yang berlakunya itu jelas pasti pada tahun 1965. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 10. Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah cukup penting dalam rangka pengembangan suatu daerah yang disesuaikan dengan potensi dan kekhasan masing-masing. Melalui kebijakan sistem otonomi daerah bisa menjadi sebuah kesempatan yang baik bagi pemerintahan daerah untuk dapat membuktikan kemampuan secara maksimal dalam melaksanakan kewenangan yang sejatinya adalah hak dari setiap daerah. Asas untuk menyelenggarakan otonomi daerah pada dasarnya kecuali, ini yang ditanyakan adalah asas-asas untuk menyelenggarakan otonomi daerah pada dasarnya kecuali A. Asas demokrasi, B. Asas pembantuan, C. Asas desentralisasi, D. Asas dekonsentrasi, E. Pembagian wewenang pemerintahan pusat ke daerah. Kira-kira ini kecualinya adalah asas apa? Nah, jadi ini yang ditanyakan adalah asas otonomi daerah ini kecuali apa? Ya, jadi kecuali asas dari demokrasi. Nah, penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan jadi penyelenggaraan otonomi daerah ini pada dasarnya ini didasarkan pada asas apa, yaitu pada asas desentralisasi, terus desentralisasi, lalu dekonsentrasi, atau dekonsentralisasi ya, dekonsentralisasi. Terus juga tugas pembantuan
dan pembagian wewenang pemerintahan pusat ke daerah ya. Jadi kecualinya itu adalah asas demokrasi. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 11. Nah, penyelenggaraan pemerintahan daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota dilaksanakan oleh kepala daerah atau gubernur, bupati, dan wali kota dan DPRD, dibantu oleh pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara. Salah satunya ialah terdapat asas yang berorientasi pada meminimalisasi penggunaan sumber daya dalam menyelenggarakan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik, disebut asas. Nah, jadi yang ditanyakan di sini adalah asas yang berorientasi ya, asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik disebut juga dengan asas apa? Ya, jawaban yang tepat adalah asas efisiensi. Jawaban yang tepat adalah efisien ya. Nah, efisien ini adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi ya, pada minimalisasi penggunaan sumber daya, penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik, mencapai hasil kerja yang terbaik. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 12. Peringatan otonomi daerah menjadi penyemangat daerah untuk dapat merumuskan kebijakan daerah dengan memperhatikan kondisi dan potensi daerah guna meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Nah, berdasarkan uraian di atas, penyelenggaraan OTDA atau penyelenggaraan otonomi daerah menitikberatkan pada titik-titik A. Pembiaran pelayanan publik ya secara maksimal. B. Proses perumusan dan penetapan kebijakan Pemda. C. Perhatian terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat daerah setempat. D. Semangat menerapkan nilai-nilai otonomi daerah dalam kehidupan sehari-hari. E. Penyelenggaraan pemerintahan yang memperhatikan potensi dan kebutuhan daerah. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 ini adalah, jawaban yang tepat adalah yaitu bentuk perhatian terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat daerah setempat. Nah, peringatan otonomi ini, peringatan OTDA, peringatan Hari OTDA ini, peringatan Hari Otonomi Daerah ini menjadi penyemangat ya, menjadi penyemangat. OTDA ini menjadi penyemangat bagi daerah ya, bagi daerah untuk dapat merumuskan kebijakan daerah ya, kebijakan daerah.
kebijakan daerah dengan memperhatikan kondisi dan potensi daerah, ya, dengan memperhatikan kondisi dan di sini memperhatikan kondisi dan potensi. Dengan memperhatikan ya, memperhatikan kondisi dan juga potensi, ya, guna meningkatkan pelayanan publik, ya, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, guna meningkatkan pelayanan publik, ya, meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi peringatan Hari Otonomi Daerah ini yaitu merupakan penyemangat bagi daerah untuk dapat merumuskan kebijakan daerah dengan memperhatikan apa? Yaitu dengan memperhatikan kondisi dan juga memperhatikan potensi guna mewujudkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, ya. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 13. Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi yang berupa kepulauan yang bersatu dalam Nusantara. Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sebagai negara kesatuan, negara kita terdiri atas daerah-daerah yang lebih kecil, sehingga dalam rangka penyelenggaraan negara, pemerintahan pusat membagi kekuasaan kepada pemerintahan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di daerah. Nah, berikut ini yang bukan merupakan urusan pemerintahan pusat adalah titik-titik. A. Politik luar negeri, B. Pertahanan, C. Kebudayaan, D. Justisi moneter. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah ini harusnya yang D justisi, yang E adalah moneter, ya. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah apakah yang A politik luar negeri, B pertahanan, C kebudayaan, D justisi, E moneter. Jadi berikut ini yang bukan di sini yang bukan merupakan urusan pemerintahan pusat adalah jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 adalah kebudayaan, ya. Nah, adapun urusan pemerintahan pusat terdiri atas apa? Yaitu pemerintahan pusat ini urusan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan pusat itu apa saja? Yang pertama adalah politik luar negeri, ya. Yang kedua yaitu pertahanan. Yang kedua adalah pertahanan. Yang ketiga keamanan. Yang ketiga keamanan. Yang keempat adalah justisi. Yang keempat adalah justisi. Yang kelima moneter dan fiskal nasional dan fiskal nasional, ya, fiskal nasional serta agama. Nah, ini adalah contoh dari beberapa urusan pemerintahan pusat. Jadi yang ditanyakan di soal ini adalah yang bukan merupakan urusan dari pemerintahan pusat adalah kebudayaan. Nah, jadi urusan pemerintahan pusat yang pertama adalah politik luar negeri, yang kedua pertahanan, yang ketiga adalah keamanan, yang keempat justisi, yang kelima moneter dan fiskal nasional, yang keenam adalah agama. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 14. Pemerintahan pusat selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penyelenggaraan negara yang terpusat pada pemerintahan pusat disebut titik-titik. A. Dekonsentralisasi, B. Devolusi, C.
sentralisasi, D. dekonsentrasi, E. otonomi daerah. Pilihan yang tepat adalah, nah jadi yang ditanyakan di dalam soal ini adalah penyelenggaraan negara yang terpusat. Yang terpusat pada pemerintahan pusat ini disebut juga dengan sentralisasi. Nah jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, sentralisasi ini adalah sentralisasi ini adalah penyatuan, ya, adalah penyatuan segala sesuatu, ke suatu tempat. Sini aja di bawah, ya, ke suatu tempat atau daerah yang dianggap sebagai pusat, ya, yang dianggap sebagai pusat. Terus penyentralan pusat penyentralan dan juga pemusatan. Jadi penyelenggaraan negara terpusat pada pemerintahan pusat disebut juga dengan sentralisasi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sentralisasi ini merupakan penyatuan segala sesuatu ke suatu tempat atau daerah yang dianggap sebagai pusat, terus juga penyentralan sentral, ya, dan juga pemusatan. Baik, kita lanjutkan pada soal terakhir nomor 15. Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (APBD), ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran pendapatan dan belanja APBD ditetapkan dengan titik-titik. A. Kebijakan daerah, B. Kebijakan pemerintahan pusat, C. Keputusan daerah, D. Peraturan daerah, E. Musyawarah daerah. Jawaban yang tepat adalah jadi aturan pendapatan belanja daerah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Nah, jadi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD, ya, APBD ini rencana keuangan adalah rencana keuangan tahunan daerah, rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan dengan perda, ya, atau peraturan daerah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, ya, peraturan daerah. Sekali lagi, anggaran pendapatan belanja daerah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah atau perda. Sekian, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Kami akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.